Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Tuhan yang mengatasi segala kehidupan kami. Di sore hari yang baik ini Tuhan, biarkan kebenaran firman-Mu berbicara di dalam setiap hati kami. Tidak ada hal yang kami rindukan selain dari firman-Mu menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kekang suci setiap lidah, mulut, perkataan, pikiran hamba Tuhan. Biar hanya kuasa Tuhan yang berdaulat, berotoritas di dalam setiap firman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang maha kudus. Biar hanya nama Tuhan yang kami permuliakan, hanya nama Tuhan yang terus kami tinggikan di dalam setiap firman ini Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, biarkan kami menjadi tanah-tanah Tuhan yang subur. Dan biarkan kebenaran firman-Mu yang kudus itu tertanam di dalam loh hati kami. Biarkan itu bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat. Sehingga lewat firman-Mu ini Tuhan, kami akan dibaharui dari hari ke hari. Kami akan disegarkan, kami akan dipulihkan, kami akan ditahirkan. Karena kami percaya ketika kami tersekat dengan Allah, ada kemenangan demi kemenangan mengikuti kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, shalom. Ya, seperti yang kemarin ya, kalau disapa shalom, jawabannya shalom, shalom. Oh yes, dengan sorak-sorai yang luar biasa. Shalom, shalom, shalom. Oh yes. Sudah semangat tapi harus lebih semangat sekali lagi. Shalom, shalom, shalom. Oh yes. Sorak-sorai yang termulia bagi Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya rasa saya tidak perlu perkenalan lagi ya, bahwa 2 minggu yang lalu, belum terlalu lama saya sudah pernah datang kemari. 2 minggu yang lalu saya mengira bahwa di hari Seninnya itu, ulangi di hari Senin yang kemarin, saya akan dilepaskan dari satuan saya. Nah ternyata ada kemunduran. Saya tidak tahu mungkin itu pekerjaan Tuhan, jadi saya boleh melayani yang terakhir di tempat ini. Amin. Amin. Saya percaya, kita semua percaya akan ada pengurapan Tuhan yang lebih di tempat ini. Amin. Ada kuasa Tuhan menjamah kita dan kebenaran firman-Nya. Apakah Anda siap Bapak Ibu Saudara? Mari buka hati setiap kita. Akan ada kebenaran yang memenangkan, akan ada kebenaran firman yang memulihkan dan menguatkan setiap kita. Amin. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada satu tema yang sangat saya rindu untuk boleh Anda dapatkan, yaitu apa? Tenang dekat Allah memberi kekuatan yang kekal. Katakan, tenang dekat Allah memberi kekuatan kekal. Di manakah ketenangan itu kita temukan? Apakah di dunia ini ada ketenangan yang bisa kita ketemukan? Apakah di dalam tempat yang mungkin orang melihat suasana yang tenang teduh, itukah yang disebut memberikan ketenangan dalam kehidupan kita? Apakah jawabannya? Mari kita baca dari kebenaran firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ayo coba, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kalau sudah dapat kita akan baca secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk, untuk menghormati kebenaran firman, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca dengan suara yang lantang karena kita percaya firman Allah kuat. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Silakan duduk kembali. Dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti tidak ada pribadi yang lain yang mampu memberikan ketenangan di dalam kehidupan setiap orang. Apakah orang yang paling dekat denganmu? Apakah istrimu? Apakah anakmu? Apakah pacarmu? Firman Tuhan katakan bukan dia. Bukan dia yang memberikan ketenangan kepada saya dan saudara, melainkan siapa? Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada dialah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berarti satu-satunya jalan yang membuat kita mendapatkan ketenangan yang kekal, mendekat kepada Allah. Amin. Hanya dekat Allah saja, tidak ada yang lain. Saya akan kasih pembukaan kebenaran firman pada sore hari ini, sebuah kisah yang akan memberikan pengertian yang baru pada kita. Satu orang raja punya anak, satu-satunya anak, hanya satu orang laki-laki ini, ya. Raja ini berjalan-jalan ke tempat di mana ia menduduki tahtanya.
Dengan jalan kaki, dia bersama dengan anak yang dikasihi. Mereka berjalan untuk menemui semua masyarakatnya. Pasti dong seorang raja kalau berjalan, semua orang akan menghormatinya dengan tunduk atau mungkin dengan sikap yang menghormati. Setuju ya? Kemudian dia bawa anaknya ini. Seorang raja pasti dengan pakaian yang megah, pakaian yang rapi, demikian juga anaknya. Berjalan mereka. Bukan hanya raja ini yang dihormati, tapi anak ini juga turut dihormati. Ajaib ya. Anak ini bukan raja, dia hanya seorang anak tapi dia berjalan dengan bapaknya, dengan raja ini, tapi anak ini turut dihormati. Tapi ada satu kejadian yang aneh. Anak ini tiba-tiba melihat ada satu gadis yang cantik. Ini biasa laki-laki ini cepat sekali terpukau dengan laki-laki yang cantik ya. Ketika dia melihat Ketika laki-laki ini melihat wanita cantik, dia mulai terpesona. Awal mula dia masih menggenggam tangan papanya masih menggenggam tangan anak ini. Karena dia melihat dari kejauhan wanita cantik ini, dia mencoba untuk melepaskan tangan papanya dan berjalan mengikuti wanita ini. Dia ikuti wanita ini semakin jauh. Wanita ini gak mau didekati. Wanita ini semakin jauh, terus diikuti anak laki-laki ini yang adalah anak raja. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kian lama anak ini sudah mulai kehilangan arah. Dia tidak sadar, dia tidak tahu, dia sudah jauh. Bahkan dia sudah tidak tahu di mana posisi papanya yang adalah raja. Dia mulai kehilangan arah. Dan yang lebih khawatirnya, yang lebih parah ialah ada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal dia. Dia berpikir ini orang yang entah bagaimana, pikiran orang yang mengenal, yang menemukan dia hanya untuk rampok atau mungkin bunuh atau mungkin binasakan. Dan benaran Bapak Ibu Saudara, anak ini binasa dibunuh. Diambillah bajunya, diambillah pakaiannya, diambillah sepatunya, diambil semua apa yang ada padanya. Halo, sampai sini nangkap Bapak Ibu Saudara? Lihat apa yang terjadi ketika anak ini jauh daripada bapaknya. Tadi waktu dia dekat dengan bapaknya, semua menghormati dia, betul? Ketika dia dekat dengan bapaknya, semua menyanjung dia, semua kasih penghormatan, semua memberikan sikap yang baik. Tapi ketika anak ini sudah tidak lagi dengan bapaknya, walaupun dia punya status masih anak raja, orang lain tidak kenal dia status rajanya, betul? Ketika dia jauh dari bapaknya, anaknya menjadi status anak ini menjadi anak buangan. Dan orang-orang yang tidak mengenal dia habis menghancurkan kehidupannya. Ketemu wanita juga tidak. Wanita yang tadi yang ingin dijumpai juga tidak bisa dijumpai. Yang ada dia kehilangan nyawanya. Apa maksud daripada cerita ini Bapak Ibu Saudara? Demikianlah kehidupan orang percaya, orang Kristen yang mencoba jauh dari Tuhan, yang mencoba berjalan dengan pikirannya, yang mencoba berjalan dengan kekuatannya. Engkau akan diluluhlantakkan oleh iblis. Betul? Ya. So Bapak Ibu Saudara, ya, hanya dikatakan di sini, dekat Allah saja ku tenang, dan hanya dari Dialah keselamatanku. Pertanyaannya adalah, apa sajakah yang kita dapatkan ketika kita dekat dengan Allah? Yang pertama ialah ketenangan. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ya, kalau kita mau menemukan ketenangan, apakah ketenangan dengan kita jalan-jalan ke sebuah wisata? Apakah ketenangan dengan kita holiday? Apakah ketenangan dengan kita mungkin pergi ke tempat wisata? Itu memberikan satu ketenangan yang memberikan sejuk di dalam hati Anda, satu ketenangan yang memberikan rileks di dalam hati Anda. Mungkin iya, sesaat Anda akan tenang. Saya mau katakan, ketika Anda mungkin jalan-jalan, ketika Anda mungkin menikmati holiday, sesaat Anda pasti menemukan ketenangan. Betul? Pulang dari sana pasti cekcok tuh suami istri. Papa sih tidak kasih mama jalan-jalan, padahal kalau ke Bali kan ada Lomboknya, kan bisa ke sana, ribut. Mama ini tidak puas-puasnya sih, sudah dibawa ke Bali kok nggak senang-senang juga, maunya ke Lombok lagi. Kemudian setelah dicek saldonya, nih lihat nih mas, saldo kita tadinya itu masih ada 50 juta, ini minus tinggal hanya 1 juta doang. Ini bagaimana kehidupan kita? Lihat, tadinya senangnya minta ampun, waktu holiday senangnya minta ampun luar biasa. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, cekcok, ribut, mungkin parang-parangan, mungkin lempar-lemparan, piring terbang sana sini, pintu pecah. Betul? Ini sering terjadi. Orang-orang di luar sana mungkin ingin menemukan ketenangan, mungkin ingin menemukan satu damai di dalam hatinya, tapi itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Pasti yang diberikan dunia ini hanyalah sesaat. Kembali kepada firman Tuhan, dekat Allah saja aku tenang. Amin. Tidak ada ketenangan diberikan oleh dunia. Ketenangan yang kekal, ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kemudian apa yang kedua?
Apa saja yang bisa kita dapatkan ketika dekat dengan Allah? Yang kedua ialah sukacita. Katakan, saya mau sukacita. Saya mau sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16-17 berkata begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Bersukacitalah senantiasa, karena kalau Anda dekat dengan Allah, ada sukacita yang tidak bisa Anda beli dari dunia, ada sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tapi saya dan saudara akan temukan itu. Saya dan saudara akan dapatkan itu ketika Anda terus dekat dengan Allah. Amin. Amin. Tidak ada yang bisa ambil sukacitamu, tidak ada yang bisa ambil ucapan syukurmu. Yang penting Anda dan saudara, saya dan saudara benar-benar terus melekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Anda bisa bayangkan kehidupan anak yang tadi, anak raja itu. Seandainya anak ini terus berjalan dengan papanya, dia terus pegang tangan papanya. Kemana papanya ini pergi, dia ikut. Kemana pergi papanya, duduk di mana, dia duduk di situ. Pasti anak ini akan mendapatkan ketenangan. Amin. Amin. Pasti anak ini mendapatkan sukacita. Pasti anak ini mendapatkan sebuah penghargaan. Apapun yang tidak ditemukan dan didapatkan oleh anak-anak orang lain di luar sana, anak raja ini akan temukan itu. Betul? Demikian kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada ketenangan yang diberikan oleh dunia ini selain daripada tetap dekat dengan Allah. Amin. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, apa saja yang bisa kita dapatkan ketika dekat dengan Allah? Yang ketiga ialah damai sejahtera. Apa saudara? Damai sejahtera. Yohanes 19 ayat 27 berkata begini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidaklah sama seperti yang dunia berikan. Oleh karena itu janganlah gelisah dan jangan cemas hatimu. Amin. Damai sejahtera yang dari Allah melampaui akal pikiran setiap manusia, itu mengalir di dalam hatimu, saudara. Ketika kau terus dekat dengan Allah, terus ambil sikap yang tenang, diam di dalam hadiratnya, ada satu ketenangan, ada satu sukacita, dan yang lebih lagi ada damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh orang lain di luar sana, apalagi iblis. Orang lain mungkin mencoba mengganggumu, tapi hatimu tetap tenang. Orang lain mencoba mencemoohmu, mengucilkanmu, mengejekmu, melecehkanmu, menghinamu, tapi hatimu tetap tenang. Ketika engkau dibully, ketika engkau dihakimi, ketika engkau dicaci maki, hatimu tetap tenang. Amin. Gak ada yang bisa curi sukacitamu, gak ada yang bisa ambil damai sejahteramu. Kenapa? Karena ada sumber damai sejahtera, ada pribadi yang terus tinggal di dalam dirimu, yang adalah damai, yang adalah kasih, yang adalah sukacita, yang adalah sumber air yang tenang. Itu siapa? Yesus Kristus. Karena hanya dekat Allah saja aku apa? Tenang. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, apa saja yang bisa kita dapatkan ketika dekat dengan Allah? Yang terakhir yaitu keselamatan. Katakan, hidupku telah diselamatkan. Hidupku telah diselamatkan. Haleluya. Yesaya 30:15 berkata begini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan tetap percaya terletak kekuatan. Amin. Bukan karena engkau gusak-gusuk, bukan karena engkau mencoba melakukan A, B, C sampai Z, itu membuat dirimu merasakan keselamatan, itu membuat dirimu menemukan satu kebahagiaan. Bukan demikian, bukan karena gagahmu, bukan karena hebatmu, maka engkau menemukan ketenangan, maka engkau menemukan sukacita itu, maka engkau menemukan damai sejahtera itu, maka engkau menemukan keselamatan itu. No, semua itu, saya mau katakan hari ini, sebuah kesia-siaan. Tetapi firman Tuhan katakan, dalam diam dan tinggal tenang, dengan bertobat, engkau akan apa? Diselamatkan. Bahkan firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan tetap percaya kepada Tuhan terletak kekuatanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya akan simpulkan dari keempat ini, Bapak Ibu Saudara. Masih ingat kisah daripada Paulus dan Silas? Masih? Paulus dan Silas ini ketepatan pada saat itu ditahan dan dibelenggu di sebuah penjara. Dan saya percaya penjaranya itu penjara yang sangat ketat. Paulus dan Silas diletakkan di tengah-tengah, posisinya di tengah-tengah, kanan kiri dia tepat di tengah-tengah. Tetapi apakah itu menghalangi jiwa dan rohnya Paulus dan Silas untuk terus memuji, untuk terus mengucap syukur, untuk terus berterima kasih kepada Tuhan? Lihat, tidak. Tepat tengah malam jam 12 pada malam hari itu, Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan,
memuliakan nama Tuhan. Situasinya baik tidak, dengan posisi kaki yang terpacung, posisi kakinya itu dibelenggu, posisi tangannya dirantai. Tidak baik untuk mengucap syukur, betul? Tidak baik untuk bersuka cita. Sebuah situasi yang seharusnya kita menangis, sebuah situasi yang harusnya Paulus dan Silas merungkuk-rungkuk, tetapi itu tidak dia perhadapkan kepada Tuhan. Justru apa? Dia bawa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dia bawa terima kasihnya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memuji, dia menyembah Tuhan. Saya tidak tahu lagunya pada saat itu apa. Mungkin begini lagunya. Hanya dekat padamu, Kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus Kristus. Situasinya nggak baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu mungkin di posisi Anda hari ini, saya lihat di sini Anda masih bisa datang beribadah. Saya lihat di sini Anda masih bisa mandi, Anda masih bisa menikmati kasih Tuhan, Anda masih kumpul, ketemu dengan teman seiman, masih bisa menikmati kasih Tuhan, masih bisa menikmati berkat Tuhan. Anda bisa bayangkan bagaimana Saulus dan Silas pada saat itu dengan posisi tangan yang dirantai, kaki yang dibelenggu. Tidak ada celah bagi manusia yang dua ini untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tapi lihat, karena hatinya mau terus kepada Tuhan, dia mau dekat terus kepada Tuhan. Apa yang dipancarkan dari kehidupan kedua orang ini, dia terus mengucap syukur kepada Tuhan, dia terus memuliakan Tuhan. Amin. Tidak dia jadikan itu sebagai halangan, tidak pernah dia jadikan situasi keadaannya itu menjadi celah untuk dia berkata, saya tidak mau memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin jeruji besi yang hari ini menghalangi, yang hari ini menutup tubuhmu untuk bisa melangkah kian sana dan kemari. Mungkin itu hanya menghalangi tubuhmu secara jasmani. Hari ini saya mau doa Anda, biar hatimu, biar jiwamu, dan biar rohmu terus memuji-muji Tuhan. Amin. Tidak ada hal yang mampu menghalangi engkau untuk terus datang dan dekat dengan Allah. Tidak ada situasi yang mencoba mengganggu spiritmu, kerinduanmu untuk terus datang memuji-muji Tuhan. Saya dorong mulai dari hari ini dan seterusnya. Aktivitas yang Anda lakukan di dalam sel jeruji itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baca dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Anda memuji dan menyembah Tuhan. Anda datang menyembah Tuhan, tidak karena situasi, tidak karena keadaan, tetapi karena hatimu mau terus melekat kepada Tuhan, karena hatimu mau terus tenang dekat Allah, karena hatimu mau terus bersama dengan Allah. Maka engkau akan memuji-muji Dia, engkau akan mengeluhkan Dia, engkau akan memuliakan namanya. Penyembahan terbaik, ucapan syukur terbaik akan terus keluar dari hatimu, akan terus keluar dari mulutmu, akan terus keluar dari perkataanmu. Wahai, karena hanya di dalam Dia ada ketenangan. Amin. Karena hanya di dalam Dia ada sukacita. Amin. Hanya di dalam Dia ada damai sejahtera. Amin. Hanya di dalam Dia hidup saya dan saudara diselamatkan. Amin. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Adopsi itu Bapak Ibu, bukan karena kondisimu itu mungkin di dalam sel tidak nyaman, tidak baik. Mari saya dorong Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di tempat ini, rindukan di dalam hati untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengucap syukur, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Yang terakhir, Pak Pendeta, apa sih yang sebenarnya kalau ada orang Kristen mencoba jauh dari Tuhan? Spesifiknya apa yang bisa dirasakan oleh orang ini? Saya mau katakan yang paling besar ialah bahwa iblis akan obrak-abrik kehidupanmu. Betul? Iblis akan ambil sukacitamu, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10:10 berkata, pencuri, yaitu siapa pencuri?
Iblis itu hanya datang mencuri. Iblis itu hanya untuk datang mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupanmu, betul? Tetapi Allah datang untuk memberikan kehidupan kepadamu, amin. Dan bukan hanya kehidupan, supaya engkau memilikinya dengan berlimpah-limpah, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan pada hari ini kepada kita semuanya, jangan pernah sedikit pun Anda berpikir untuk mulai hidup dengan kekuatanmu. Jangan pernah sedikit pun Anda berpikir untuk mulai hidup dengan gagahmu, dengan kehebatanmu, dengan pikiranmu, dengan kemampuan. Tidak ada, Bapak Saudara. Tapi ketika engkau terus merendahkan dirimu dan mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan, itu akan menyatakan satu kekuatan yang baru mengalir atas kehidupanmu, dan itu yang akan memberikan kemampuan kepadamu melalui setiap hari-harimu, melalui setiap perjalanan kehidupan. Amin. Amin. Saya mau lihat Bapak Ibu Saudara, setelah selesai Anda nantinya dari ibadah ini, ada sukacita yang tiba-tiba terpancar dari kehidupan. Ada damai sejahtera yang mengalir seperti air mengalir kehidupan. Orang-orang di luar sana yang tidak mengenal engkau dahulunya, tapi ketika ketemu dengan engkau, dia akan berkata begini, kok ada sesuatu yang berbeda dari itu. Engkau dihina, engkau tersenyum. Engkau dimaki, engkau tersenyum. Engkau dipukul dengan pukulan yang mungkin tidak sewajarnya, tapi engkau mengampuni. Amin. Orang lain mencaci makimu, orang lain menghinamu, orang lain mengucilkanmu, engkau akan berkata, tidak apa-apa, penghukuman yang lebih besar dari Tuhan hari ini bagi aku mengampuni. Amin. Mengampuni. Ketika kita dekat dengan Allah, ada pengampunan yang mengalir dari atas. Amin. Lihat musuh seperti lihat kekasih. Anda sudah pernah rasakan? Ketika engkau dekat dengan Allah yang ada sumber damai, yang adalah sumber sukacita, Anda jalan ketemu dengan musuh Anda yang harusnya Anda pukul, yang harusnya Anda tendang, yang harusnya Anda entah apa yang Anda lakukan mungkin pada saat itu. Tapi ketika ada Allah duduk diam di dalam engkau, Anda akan berkata begini, bro, thank you ya perbuatanmu yang kemarin, aku sangat berkati. Haleluya, amin. Saya akan melihat mulai dari sini. Mungkin ada orang-orang di luar sana pernah menyakitimu. Setelah Anda bebas dari tempat ini, setelah Anda lepas dari jeruji besi ini, Anda akan keluar sebagai pribadi yang penuh dengan kasih, amin. Anda akan keluar sebagai pribadi yang penuh dengan pengampunan, amin. Tidak ada lagi karakter-karakter yang mencerminkan satu karakter yang mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena selama Anda di penjara, ada satu kedekatan yang terus intim bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Yang mau terus menghidup-hidupkan sukacita bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, apa saja yang kita rasakan ketika kita jauh dari Tuhan? Yaitu apa? Ada kecemasan, ada ketakutan, dan ada kekhawatiran. Ya, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Bagus saudara, saya mau katakan pada hari ini kepada Anda semuanya. Dulu waktu saya pertama sekali ditempatkan ke tanah Papua ini, teman-teman yang seletingan dengan saya dikirim dari Aceh. Ada 90 orang yang ditempatkan, bukan penugasan, ditempatkan ke tanah Papua ini, penempatan permanen. Anda mengerti maksud saya? 90 orang, hanya 2 orang yang Kristen, itu saya dengan 1 orang sahabat saya. Apa yang menjadi perbedaan saya dengan mereka? 88 orang penuh dengan kecemasan. Penuh dengan apa? Kecemasan. 88 orang penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan apa? Kekhawatiran. 88 ini tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Yang ada hanya kecemasan, yang ada hanya ketakutan, yang ada hanya kekhawatiran. Pertanyaannya, why? Kenapa 88 orang ini mencerminkan karakter yang demikian? Jawabannya apa? Karena dia tidak pernah dekat dengan Allah. Amin. Dia tidak dekat dengan Allah. Dia tidak pernah mendekat dengan Allah. Dia tidak kenal firman Allah. Tetapi apa yang berbeda dengan saya, apa yang berbeda dengan satu teman itu, kita berdua terus memuji-muji Tuhan. Pada saat itu saya masih ingat waktu kami masih ditampung di Batalion 756. Ya, kita ditampung di barak Kompi itu sempitnya minta ampun ya. Mau berdoa saja susah minta ampun. Tapi saya mencoba untuk terus mengambil ketenangan itu. Saya pergi kemana? Saya pergi ke gereja. Saya minta kunci itu kepada provos, ya. Saya berdoa di gereja, Bapak Ibu Saudara. Saya bawa ketenangan yang kepada kehidupan saya. Amin. Orang lain penuh dengan ketakutan, orang lain penuh dengan kecemasan, orang lain penuh dengan kekhawatiran. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah akan menemukan ketenangan. Amin. Amin. Ada sukacita dan damai sejahtera mengalir dalam kehidupan orang yang dekat
dengan Allah. Dan itu yang mau saya tularkan kepada Anda. Saya mendorong Anda semua untuk memilikinya. Amin. Amin. Jangan biarkan situasi, jangan biarkan keadaan dan kondisi yang hari ini Anda miliki buat Anda jauh daripada Tuhan. Sekarang saya tinggal di tanah Papua ini, justru saya menjadi pribadi yang lebih banyak membangun hubungan dengan Tuhan, dekat sekali. Dan saya mau katakan, keindahan yang pernah dunia bisa berikan tidak pernah sebanding ketika engkau dekat dengan Allah. Amin. Amin. Ketika engkau dekat dengan Allah, keindahan yang pernah dunia berikan tidak pernah sebanding seperti yang Tuhan berikan. Lewat hadiratnya, lewat kuasanya, lewat jamahan dan lawatannya, itu memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Saya mengatakan hari ini kepada Anda Bapak Saudara, mungkin di dalam hadirat Tuhan Anda akan lemah. Anda akan apa? Lemah. Di dalam hadirat Tuhan Anda akan merengek-rengek menangis. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu, mungkin Anda akan meneteskan air mata, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mungkin di dalam kamarmu yang tersembunyi itu akan menangis, meneteskan air mata. Di kamarmu yang tersembunyi itu engkau merengek-rengek di dalam hadirat Tuhan. Tetapi ketika engkau keluar dari kamarmu yang tertutup, ketika engkau keluar dari tempat yang tersembunyi itu, engkau menjadi orang yang lebih kuat dari dunia. Amin. Ada masalah, Anda akan hadapi masalah. Ada pergumulan, Anda akan hadapi pergumulan. Apapun problem-problem yang hari ini mencoba mengganggu kehidupanmu, engkau akan berkata, Allahku Allah yang kuat. Amin. Allah adalah penolonganku, pertolongan bila dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada pertolongan yang lain, hanya dari Tuhan. Dan tidak ada yang mampu mengambil sukacitaku itu. Amin. Amin. Di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Jeruji besi itu tidak lagi menghalangi kehidupan kita. Amin. Amin. Besi-besi yang selama ini menutupi kehidupanmu, menghalangi ruang gerakmu, secara jasmani yang kau dihalangi. Tetapi saya mendorong rohmu, jiwamu, hatimu terus